Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Halo Mbak Lis. Halo Ana, maaf nih lagi. Iya. Aduh, apa Ya, kabar? baik. Aduh maaf ya, lagi Apa sibuk-sibuk. kabar? Aduh, ini Iya, pagi mau bukaan sekali. Dan puasa. padahal udah hujan, wangi hujannya ada, wangi masakannya lebih kencang lagi. Aduh, Cium. mudah-mudahan jangan buka sebelum waktunya ya. Oh jangan dong, Mbak. Agak susah sih sebetulnya Agak nahannya susah. ya. Tapi jangan sampai, udah bentar lagi Udah waktu buka tanggung soalnya. soalnya. Iya. Hai Halo, pemirsa. apa kabar? Iya, pemirsa, kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita yang kali ini kami bawakan dari kediaman seorang warga Indonesia yang jago memasak. Dan bukan cuma jago untuk diri sendiri, tapi juga jadi langganan dari warga negara Indonesia juga yang pada kangen masakan Indonesia. Aduh, Nah. ini sudah terkenal ya, Betul sekali. yaitu Mbak Lis. Saya. Ini kediamannya di Menases, Virginia. Ini Mbak Lis, makanya ini sendirian nih Mbak masak untuk Iya. semua hidangan Iya, yang saya dipesan? sendiri. Wow. Sendiri. Mulai dari kapan nih Mbak? Dari tahun berapa mulai? Dari masak? 16 tahun yang lalu saya. Begitu sampai di sini, kebetulan ada teman nawarin catering, gitu. Kenapa nggak coba gitu kalau memang suka masak gitu. Iya. Tapi apa iya mungkin pada mau, saya nggak yakin juga ya. Ternyata 16 tahun ya. kemudian. Langsung Dan jadi memang saya primadona. hobi masak ya. Hobi Saya senang masak. masak ya, senang masak saya. Waktu dulu pas pertama mulai untuk membuka catering seperti ini Mbak Lis, itu pemasarannya lewat apa sih? Kalau waktu dulu mungkin belum internet belum secanggih sekarang tuh. Oh, saya nggak pernah memasarkan ya, dari teman ke teman aja gitu. Oh, dari mulut ke mulut. Iya betul, gitu ya. dari Australia juga suka minta kiriman ya. Waduh, Wow. Ya, Ke Australia ya, diekspor ke sana. iya. luar biasa. biasa. Jadi komoditas. Gimana caranya Mbak dikirim? Biasanya ini kan saya melayani Departemen State tuh udah 16 tahun ya. Departemen Luar Beliau Negeri ya? ngirim sendiri karena keluarganya ada di sana. Orang sana kan kebetulan suka rendang sama teri kacang ya. Oh gitu. Ya. Ini orang Australinya Iya. atau orang Indonesia? Orang Australinya, istrinya orang Indonesia. Ya. Oh, ternyata memang cita rasanya dari makanan yang udah dimasak oleh Mbak Lis ini sudah terkenal sampai ke menyeberangi khatulistiwa ke menyeberangi selatan. Indonesia ke Enggak Australia. juga, kebetulan aja. Iya, waduh. Mbak Lis kalau menjelang Lebaran begini, apakah ini masa tersibuk sepanjang iya. tahun atau ada masa tersibuk lainnya? Sebetulnya kalau soal masa tersibuk apa enggak itu gimana saya ya. Kalau saya fit, saya sehat, saya selalu biasanya setiap weekend saya bikin menu banyak ya. Sama kadang-kadang ada untuk party gitu, ada untuk party macam-macam ya. Hari-hari untuk weekend itu biasanya saya jajanan pasar ya. Nah, ini pelanggannya Jajan pasar, mayoritas ya. orang Indonesia. Iya, mayoritas Iya. orang Indonesia. Tapi orang dari asli sini juga banyak yang Ya, banyak juga ya. Karena kan kadang-kadang mereka married sama orang sini ya. iya betul. Terus mencoba, keluarganya pada suka gitu. Cuman Berarti- paling dikurangin pedesnya aja ya, karena kan orang sini nggak suka pedes ya. Aku juga agak Oh, kurang. pedes. Oh, kalau aku sih Oh berani. ya, Berapa Berani. pun Waduh nggak bisa levelnya makan bisa. rendang dong kalau gitu aja. Bisa. Mungkin nasinya banyak. Oke deh, Makin ngomongin asoy. soal komunitas Indonesia Indonesia di juga. Amerika. Betul sekali. Nah, ternyata nggak cuma yang ada di sekitar Washington DC aja Ya. yang guyup dan bikin satu acara yang selalu mereka lakukan seperti pengajian. Betul. Nah, ini ada sebuah komunitas ya yang berada di kota Detroit. Hari menjelang maghrib, anggota kelompok pengajian Indonesia Malaysia di Detroit mulai berdatangan ke rumah pasangan Pipit Anwar dan Bill Cowan. Silakan. Mereka datang menenteng makanan, sementara tuan rumah juga sibuk mempersiapkan makanan yang ia masak siang tadi. Bau sedap masakan Indonesia pun menyergap hidung. Ada rendang, ayam balado, tahu goreng, dan gado-gado. Komunitas pengajian Indonesia Malaysia ini bertemu rutin, bisa sekali sebulan atau tergantung situasi. Sementara para orang tua saling bertukar cerita dari soal resep makanan sampai Donald Trump, anak-anak mereka asik bermain di belakang rumah. Warga Indonesia yang berkumpul di sini ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, bekerja, mahasiswa yang sedang belajar, ada juga siswa SMA yang sedang mengikuti pertukaran pelajar selama setahun. Kan dan ketemu banyak muslim di sini, ketemu banyak orang Indonesia di sini, kayak nambah internship gitu, ataupun nambah banyak kenalan dan ilmu yang didapat banyak.
Lain lagi ceritanya dengan Muhammad Nizam Abdurrahman. Warga Malaysia ini secara tidak sengaja bertemu dengan pasangan Indonesia di Masjid Tirbour. Kita di tempat orang, kalau kita ada satu yang sama macam bahasa, then we feel close to each other. Kadang pembicaraan serius muncul juga, terutama soal masih banyaknya warga Amerika yang berpandangan miring tentang Islam. All they know is 9/11, so they think all Muslim are terrorists, We get dirty looks all the time. I give them right back, Bagi Pipit Anwar yang pindah ke Amerika 3 tahun lalu, tinggal di Detroit yang komunitas muslimnya besar itu suatu berkah. Ia tidak merasa sendiri, mudah mencari masjid dan makanan halal. Namun, untuk bergaul dengan tetangga yang sebagian besar non-muslim ternyata tidak mudah. Contoh aja tetangga saya yang di depan ya, itu sampai sekarang masih belum senyum sama saya, walaupun kita udah senyum terus. Masih beberapa yang berpikir Islam itu teroris, radikal, itu sedih ya. Dari Detroit, Michigan, Supriyono dan Alam Burhanan melaporkan. Nah ini langsung ya Mbak pakai jeruk nipis. Ya, supaya asam rasanya. Ini nggak pakai, aku biasanya pakai tomat hijau. Oh ya. Kalau bikin sambal Ya, hijau. tapi kalau tomat hijau itu biasanya cepat rusak ya, nggak bisa tahan lama. Oh, Jadi gitu. lebih bagus Tahu pakai jeruk nipis. Heeh. Itu lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Iya. Oke. Oke. Kalau aku Jadi sih kalau suka pakai tomat nggak apa-apa, cuman nggak bisa disimpan lama di kulkas. Oh. Kalau mau langsung masuk freezer. Langsung masuk Ya. freezer. gitu Iya. deh. Dingin, ya. Nah kan, untung aja kesini. Kalau enggak, aku rusak deh sambal hijaunya yang aku bikin. Nah, kalau aku sih asal tahu makannya aja. Iya, kalau aku biasanya sebelum disimpan langsung habis. Nah, jadi nggak ada sisanya ya. Oke deh, kalau gitu pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dengan Iya. banyak cerita bernuansa Islam lainnya. Betul. Untuk itu tetaplah di Dunia kita.